Pada bulan Februari tahun 2026, dunia politik Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah peristiwa besar yang berdampak tidak hanya pada hubungan luar negeri, tetapi juga pada cara publik memandang diplomasi dan kedaulatan ekonomi bangsa. Dalam kunjungannya ke Washington DC, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani sebuah perjanjian dagang terhadap tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perjanjian ini diberitakan sebagai langkah penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara dan membuka babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade Act, kedua negara sepakat untuk mengatur tarif dan akses dagang satu sama lain. Indonesia menerima tarif tertentu untuk sejumlah produk, sementara Amerika Serikat menurunkan bea masuk untuk produk tertentu Indonesia, seperti minyak sawit dan sejumlah komoditas ekspor utama lainnya. Pemerintah menjelaskan bahwa kesepakatan ini dibuat demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pasar bagi produk Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan global yang semakin kompetitif. Namun tak lama setelah berita penandatanganan itu tersebar, sebuah kritik tajam meluncur dari salah satu pengamat politik paling vokal di Indonesia, Rocky Gerung. Dalam sebuah dialog yang disiarkan melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky memberikan penilaian yang tak kenal kompromi terhadap perjanjian yang telah diteken tersebut. Ia menilai bahwa kesepakatan dagang itu bukanlah kemenangan diplomatik yang diharapkan, melainkan sebuah tindakan yang justru merugikan dan menghina Indonesia sebagai sebuah bangsa. Rocky memulai kritiknya dengan menyatakan bahwa klaim bahwa perjanjian tersebut adalah hasil kerjasama yang saling menguntungkan tampak jauh berbeda dengan apa yang ia lihat setelah menganalisis detail kesepakatan itu. IA mengatakan perjanjian itu betul-betul menghina Indonesia karena terkesan memberikan terlalu banyak keunggulan bagi Amerika Serikat, sementara Indonesia hanya berada pada posisi mengikuti kehendak pihak lain. Pernyataan ini ia sampaikan merujuk pada beberapa klausul yang menurutnya sangat tidak proporsional dan membuka celah yang besar untuk pihak asing, terutama dari sisi pasar domestik Indonesia. Contoh konkret yang ia angkat adalah soal produk Amerika yang masuk ke pasar Indonesia tanpa hambatan tertentu, seperti label halal. Ia mengatakan bahwa dalam kesepakatan itu, produk-produk dari Amerika Serikat tampak diberikan kemudahan masuk pasar Indonesia yang tidak seimbang, bahkan tanpa tantangan administratif seperti yang biasanya menjadi persyaratan di Indonesia. Ini, menurut Rocky, merupakan contoh bagaimana negara Indonesia terlihat seolah-olah hanya menurut kepada kehendak Amerika tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara serius. Rocky juga mengkritik tingginya tarif yang akhirnya disepakati untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dalam perjanjian, tarif Indonesia untuk beberapa produknya ke pasar Amerika Serikat tetap berada di angka yang terasa berat bagi eksportir Indonesia. Sementara Amerika Serikat menerapkan 0% terhadap banyak komoditasnya yang diekspor ke Indonesia. Ia menyebut bahwa hal ini tidak mencerminkan prinsip negosiasi setara, tetapi lebih mirip pada posisi tawar yang timpang. Lebih jauh lagi, Rocky tidak segan mengecam cara pemerintah membaca arah politik ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Menurut Rocky, keputusan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang menjadi dasar perjanjian justru memiliki kerentanan hukum di negeri sendiri, sesuatu yang semestinya dipahami jauh sebelum perjanjian ditandatangani. Ia menilai pemerintah Indonesia kurang melakukan kajian mendalam terhadap mekanisme hukum dan politik di Amerika Serikat yang dapat berdampak langsung terhadap kesepakatan tersebut. Jadi sekali lagi kita mau lihat apa sebetulnya yang menyebabkan negeri ini jadi bulan-bulanan dari Donald Trump, ujar Rocky. Pada saat itu, pernyataan ini menegaskan pandangannya bahwa Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perjanjian tersebut. Bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ada keputusan strategis yang menurutnya kurang tepat dalam membaca konteks global dan dinamika politik dalam negeri. Rocky juga menyinggung soal kapasitas diplomasi Indonesia. Ia menilai bahwa kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa tim negosiasi Indonesia belum membaca dengan baik apa yang disebutnya legal drafting dari perjanjian tersebut. Dalam pengamatan Rocky, ketidaktahuan atau ketidaktalian terhadap detail hukum dan konsekuensi jangka panjang dari perjanjian itu menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi teknis maupun strategis. Salah satu langkah yang ia sarankan adalah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam proses evaluasi perjanjian tersebut. Rocky menyatakan bahwa DPR memiliki mekanisme hukum sendiri
untuk meninjau dan bahkan membatalkan perjanjian yang ia anggap tidak mengakomodasi kepentingan nasional. Ia berpandangan bahwa karena perjanjian itu sendiri menjadi cacat hukum akibat perubahan kebijakan tarif di Amerika Serikat, maka Indonesia secara hukum pun berhak mempertimbangkan kembali atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut melalui jalur parlemen. Dalam penjelasannya, Rocky menyebut bahwa kesepakatan tarif itu karena telah berubah asumsi dasarnya, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menguji posisi hukumnya sendiri. Ia mempertanyakan, bila di negeri sendiri, yaitu Amerika Serikat, kebijakan tarif itu sempat dibatalkan oleh sistem hukum, maka mengapa Indonesia harus menerima begitu saja perjanjian yang didasarkan pada ketidakpastian hukum semacam itu? Menurutnya, ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia lebih lanjut. Kritik Rocky ini tidak hanya berhenti pada aspek teknis perjanjian, ia juga mencermati sisi psikologis diplomasi Indonesia. Menurutnya, ada kecenderungan pemerintah Indonesia untuk mencari persahabatan atau kerjasama yang relatif cepat dengan negara adidaya, bahkan jika hasilnya tidak seimbang. Ia menyebut fenomena ini sebagai persahabatan pura-pura, sebuah istilah yang menggambarkan hubungan luar negeri yang lebih didorong oleh kebutuhan politis atau citra ketimbang pertimbangan strategis jangka panjang. Dalam beberapa wawancara lanjutan, Rocky bahkan memperluas kritiknya ke arah kapasitas para pembuat keputusan di tubuh pemerintahan. Ia menyebut bahwa keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut mencerminkan lemahnya analisis dan perencanaan dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional. Menurut Rocky, sebuah negara besar seperti Indonesia seharusnya mampu memperhitungkan berbagai risiko dan konsekuensi dari perjanjian internasional sebelum menandatanganinya, terutama ketika menyangkut kedaulatan ekonomi dan masa depan generasi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap memandang kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang ekonomi. Pemerintah menegaskan bahwa perjanjian ini juga memberikan akses pasar yang lebih besar bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak sawit, kopi, karet, dan rempah-rempah ke Amerika Serikat. Menurut pihak pemerintah, hal ini dapat membantu meningkatkan ekspor serta mendorong pertumbuhan industri nasional di tengah persaingan global. Namun kritik dari Rocky memicu perdebatan luas di ruang publik. Banyak kalangan yang mulai mempertanyakan kembali, bagaimana Indonesia seharusnya menempatkan kepentingan nasional dalam negosiasi perdagangan internasional. Diskusi ini bukan hanya soal tarif dan angka, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana sebuah negara merumuskan strategi perdagangan yang berkelanjutan dan adil dalam konteks hubungan global yang kompleks. Apa yang disampaikan Rocky Gerung selanjutnya tidak hanya mengundang perhatian para analis politik, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk berpikir ulang mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Apakah langkah pemerintah tersebut benar-benar menguntungkan bangsa, atau justru mengandung risiko yang lebih besar daripada manfaatnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kini menjadi bagian dari perdebatan publik yang luas di media sosial, diskusi kampus, hingga forum ekonomi internasional. Dalam diskursus ini pula, banyak yang menunjukkan bahwa perjanjian dagang internasional selalu membawa risiko serta peluang. Keberhasilan suatu perjanjian tidak semata terletak pada besaran angka atau volume perdagangan, tetapi lebih luas lagi pada bagaimana kesepakatan tersebut mencerminkan keseimbangan kepentingan dan kemampuan sebuah negara untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyatnya sendiri. Akhirnya, fenomena ini menjadi cermin dari dinamika diplomasi Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, sebuah era di mana negara-negara saling terhubung secara ekonomi, politik, dan strategis, namun juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kedaulatan dan identitas nasionalnya di tengah pengaruh kekuatan global yang besar. Diskusi seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung di dalam negeri, tetapi juga dalam arena hubungan internasional, di mana suara kritis seperti yang disampaikan Rocky Gerung turut menjadi bagian dari proses refleksi nasional yang lebih besar.